korupsi lagi, makan tai lagi, korupsi lagi, nggak punya hati, nggak punya nurani, nggak manusiawi, nggak pernah dihukum mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali teman-teman ngops. Setelah sekian purnama, gimana teman-teman ngops? Sehat-sehat semua ya, puasa lancar. Buat yang puasa semoga berkah, semoga lancar puasanya. Buat yang nggak puasa, teman-teman muslim gua mau ya puasa lah. Oke teman-teman ngops, jadi beberapa hari belakangan ini banyak kejadian suatu ya guys ya. Seperti yang kita tahu, ada korupsi Pertamina, pejabat Pertamina. Teman-teman mungkin udah pada tahu ya. Teman-teman mungkin udah pada baca, udah pada nonton gitu. Dan sebenarnya gue terbilang cukup terlambat ya. Tapi nggak apa-apa. Gue nggak ingin membahas lebih detail terkait kasusnya. Tapi di sini gue lebih ke ya gue ingin berbagi, gue ingin sharing sudut pandang gue aja. Jadi seperti apa sih opini gue, sudut pandang gue terhadap kasus korupsi Pertamina ini. Ya, sebagai teman ngops yang baik, yang budiman. Ngops lah dulu guys. Sebenarnya gue udah cukup menahan diri ya. Gue udah cukup menahan diri buat nggak kayak banyak bicara terkait hal-hal begituan. Tapi mau gimana, semakin gue berusaha buat melupakan, gue semakin gatel gitu guys. Gue semakin aduh nggak bisa nih, kayaknya harus cuap-cuap nih gue. Sebagai pembacot handal ya guys ya, gue harus speak up. Supaya channel gue yang sepi ini nggak mati guys. Biar terus produktif, biar terus mengejar monetisasi. Terlalu banyak cincong, langsung aja guys. Jadi gini guys, gue tuh nggak pernah paham ya sama yang namanya koruptor ya. Dari gue kecil tuh kasus korupsi selalu ada aja gitu, kayak nggak ada habisnya gitu. Gue juga bingung. Spesies-spesies ini tuh gue mencoba mengidentifikasi gitu. Mereka ini tuh apa gitu loh. Apakah mereka manusia? Apakah mereka hewan? Atau mereka setan ya? Gue coba memahaminya gitu loh. Jadi kita coba bedah satu persatu ya. Apakah mereka hewan? Coba guys kita pikir-pikir guys. Babi ya guys ya. Sejorok-joroknya babi gitu. Serakus-rakusnya babi. Babi masih tahu konsep cukup, konsep puas, ada batasan tetap guys. Jadi ketika babi kenyang ya dia kenyang gitu loh. Ada kalanya dia tidur gitu loh, cukup. Atau jangan-jangan babi deh. Domba atau kuda ya, simbol nafsu, simbol birahi, simbol kejantanan pria. Domba atau kuda ya guys ya, kalau kalian perhatiin itu ketika mereka itu apa ya, CRT ya, trot, terlalu kasar, ejakulasi, lebih halus tuh ketika domba atau kuda ini ejakulasi, udah gitu, cukup guys. Jadi ada satu kuda atau domba jantan di satu kandang ada 10 betina tuh nggak disikat semua guys, enggak, paling cuma satu, dan ketika udah tadi udah ejakulasi udah cukup gitu. Tetap ada konsep cukup, tetap ada konsep udah gitu, kenyang, puas, ada batasan di situ. Tapi si koruptor ini enggak guys, gue bingung guys. Apakah mereka manusia? Gue coba bandingkan mereka dengan seorang Tanboy Kun ya guys ya. Tanboy Kun selaper-lapernya Tanboy Kun. Ketika dia mukbang gitu, ya udah gitu, ketika selesai mukbangnya udah
ada kalanya dia tetap kenyang gitu, udahan. Nggak dia mukbang beres langsung ganti menu mukbang terus, nggak kayak gitu guys. Jadi tetap ada konsep cukup, puas, tetap ada batasan gitu loh. Nah, si koruptor ini kita coba menebak-nebak lah ya guys ya, gaji mereka ini pejabat Pertamina ya, khususnya pejabat Pertamina yang lurus, yang baik gitu, yang nggak neko-neko gaji. Gue yakin banget gajinya nggak UMR, nggak sih, nggak 2 juta 3 juta gitu loh. Fasilitas pejabat Pertamina, masa iya sih fasilitasnya motor Beat gitu, kayaknya enggak deh. Di garasi rumahnya ya 2 3 mobil mah ada, dan mobilnya juga bukan mobil Avanza, Xenia, enggak. Ya Mercy, Alphard Alphard mah minimal maksimal ada lah. Rumah mereka juga, gua rasa nggak ada pejabat Pertamina yang tinggal di kontrakan 2 3 petak, nggak percaya gua. Atau mereka tinggal di kos-kosan, nggak. Koleksi apartemen banyak, iya percaya gua. Rumah mereka tuh minimal kayak di komplek elit, real estate, rumah gedong gitu ya. Nah dari situ tuh umumnya ya, normalnya manusia ya yang punya konsep cukup, puas, ada batasan, udah gitu loh. Dengan lu menjadi pejabat Pertamina, lu lurus aja gitu, jujur aja, nggak aneh-aneh, nggak korupsi, udah cukup guys, untuk hidup mah cukup. Istri 1, anak ya paling 2 3 5, udah cukup guys. Terus kenapa pakai harus ada cerita korupsi? Dan yang dikorupsi nggak main-main guys. Kita nggak bicara 1 2 juta di sini, puluhan juta, ratusan juta, 1 2 miliar. Enggak, negara dirugikan sekian triliun. Lu lu pernah membayangkan nggak uang 1 triliun tuh semana guys? Uang 1 miliar aja gue gak kebayang gitu, sebanyak apa gitu loh. Kalau lu pegang tuh sebanyak apa. Dan gue rasa di antara kita juga nggak semuanya pernah punya saldo 1 miliar guys, apalagi 1 triliun. Lu makan nasi padang tuh 1 triliun, satu padang bisa lu, satu padang tuh lu bisa lu traktir kali itu 1 triliun tuh. Jadi artinya gini guys, uang sebanyak itu tuh buat apa gitu loh. Mereka korupsi itu buat apa? Apakah mereka ingin koleksi mobil mewah, koleksi rumah gitu? Mereka ingin membangun kerajaan sendiri, mereka ingin beli pulau, mereka ingin koleksi istri mungkin, kita nggak tahu. Misalkan pengen punya 4 atau 10 istri, anaknya banyak gitu, makanya mereka gelap mata, haus, korupsi sebanyak-banyaknya, apa seperti itu? Ya, who knows gitu. Makanya aneh, cok. Hidup udah enak gitu, udah tentram, segala-gala ada, kok masih korupsi gitu loh. Hewan aja nggak gitu-gitu amat, cok. Tadi udah gue jelasin tuh, domba, kuda, tamboy kun tuh manusia yang kuat mukbang, simbol lapar. nggak sebegitunya, cok. Lantas si koruptor ini tuh dia jenis apa gitu loh, spesies apa gitu loh. Dari gue kecil ada aja gitu loh, dan gak ada habisnya gitu loh, muncul aja. Nggak habis pikir gue. Oke, gue udah coba menyelam ya, gue udah coba mengidentifikasi siapa mereka dan untuk apa uang sebanyak itu gitu loh, merugikan negara segitu ruginya, segitu banyaknya. Padahal kalau kita coba bijaksana, uang segitu banyak kan bisa buat yang lain guys. Ada berapa orang yang meninggal kelaparan, ada berapa orang yang meninggal karena berobat nggak ada biaya, ada berapa orang susah nggak bisa hidup guys. Wanjas. Tuh guys, sejahat itu gitu loh, korupsi itu sejahat itu guys. Oke, tadi gue udah coba mengidentifikasi ya, siapakah sebenarnya si para koruptor itu gitu loh. Dibilang hewan, mereka lebih dari hewan. Dibilang manusia yang nggak manusia juga, nggak manusiawi.
Apakah mereka ada DNA tipis-tipis setan, guys? Kayaknya sih gitu, guys. Tapi yang jelas gue merasa mereka tidak lebih baik dari teroris, dari pembunuh. Mereka jelas kriminal, penjahat, sejahat-jahat, karena mereka merugikan satu bangsa dan negara, pengkhianat bangsa dan negara. Susah payah, guys, presiden kita, guys. Dari Hokage 1 sampai Hokage sekarang nih. Berpidato, berorasi terkait anti korupsi, ingin memberantas korupsi. Ujung-ujungnya muncul-muncul aja, guys, spesies kayak begini. Tapi memang gue pikir nggak akan ada habisnya ya spesies ini ya. Bila nggak ada tindak tegas gitu, nggak ada kayak hukuman pasti, hukuman tegas, efek jera gitu loh. Dan memang kita butuh seorang pemimpin yang ya yang bernyali gitu loh, yang berani, yang mau jadi pahlawan gitu loh, yang mau menanggalkan jubah sucinya, guys. Jadi apa hukuman yang pas nih buat para koruptor ini, guys? Fix, guys. Hukuman mati, guys. Hukuman mati, guys. Memang ya, guys ya, mungkin hukuman mati tidak sepenuhnya, guys, membuat generasi atau spesies koruptor ini punah gitu loh. Mungkin masih ada 0,1% atau 1%-nya ada kemungkinan mereka akan tumbuh lagi, muncul lagi dan lagi sampai Dajjal turun. Ini menekan secara signifikan nih menurut gue. Pertumbuhan si spesies ini tuh bisa kita tekan secara signifikan dengan hukuman mati, guys. Ya sebagai efek jerah, sebagai contoh gitu loh, bahwa ya ini loh, kalau lu mau dihukum mati dengan cepat, dan kalau perlu di live gitu, live TikTok kayak live apa terserah lu ya, live tuh, biar masyarakat juga melihat, menyaksikan, kalau perlu ada live interaction gitu. Supaya transparan gitu ya, dalam rangka yaitu menumpas para penjahat-penjahat kelas kakap ini gitu loh, para koruptor, tindak korupsi, penjahat-penjahat korupsi ini. Hukuman mati, guys, fix banget gitu. Udah nggak usah terlalu panjang prosesnya lah, hukuman mati udah, guys. Jadi kayak udah ketangkep nih, udah terbukti, udah jelas, udah cukup berkas, udah langsung aja hukuman mati. Dan kita perlu pemimpin yang bernyali ya, jelas ya, untuk melakukan hal ini gitu loh. Kita perlu pemimpin yang bernyali, yang mau menjadi seorang pahlawan gitu loh. Ya persetan lah dengan yang namanya hak asasi manusia gitu loh. Untuk orang-orang yang nggak manusiawi ini ya mau gimana? Karena kalau nggak gitu, koruptor akan ada terus, guys. Biarin presiden dikecam sama negara lain gitu ya, karena kejam, mungkin karena dinilai tidak manusiawi. Tapi rakyat puas, guys. Rakyat akan langsung percaya, rakyat akan langsung jatuh cinta, akan bangga, kagum sama pemimpinnya gitu loh. Wah, pemimpin gue berani, wah pemimpin gue serius nih, menumpas koruptor, menghapus korupsi gitu. Dari zaman Hokage 1 sampai Hokage sekarang juga, kalau ngomongin koruptor mah pidatonya berapi-api gitu loh. Tapi ketika muncul kejahatan korupsi, koruptor ketangkep ya mana, gitu-gitu aja gitu loh. Makanya sampai sekarang ada aja gitu loh koruptor. Ya itu karena ya memang harus hukuman mati, guys. Fix banget, guys. Atau ya, guys ya, atau katakanlah hukuman mati tidak memungkinkan, guys. Hukuman mati kayaknya mungkin prosesnya panjang, atau ya memang masih belum memungkinkan, guys. Minimal banget, guys. Di penjaranya tuh diisolasi, penjara terisolasi yang isinya tuh tai, guys. Fix, guys. Lu bayangin nih, si koruptor ini di penjara, di suatu penjara yang terisolasi, isinya tai, berdindingkan tai, beratapkan tai, beralaskan tai, guys. Tai, guys. Dan terserah tuh, lu mau dikasih makan makanan basi, dikasih makanan mewah, lu nikmatin tuh di dalam ruangan penuh tai itu tuh. Tuh dikasih makan tai sekalipun. Tuh, terserah lu dah.
katakanlah dihukum 10, 20 atau hukuman penjara seumur hidup, tapi penjaranya ya itu ya, yang penjara tai tadi tuh, itu usulan gua tuh. Gua terinspirasi dari SpongeBob SquarePants. Jadi minimal banget kalau misalkan si koruptor ini dipenjara seperti itu, ya ya publik juga akan masih percaya gitu. Oh iya, ya udah dah, nggak apa-apa dah, dia nggak dihukum mati dah, tapi setidaknya guys, dia di penjara yang layak buat para koruptor gitu loh, guys. Penjara tai guys, biar para koruptor ini juga ya tetap dapat efek jerak gitu loh, biar dia juga bisa merefleksikan diri. Oh iya ya, ya emang inilah gua gitu loh, kayak tai. Sorry guys ya, gue penuh banget dengan caci dan maki nih guys. Tapi mau gimana gitu, emang penuh dengan caci, memang penuh caci dan maki gitu guys kalau kita bahas soal tindak korupsi itu. Aduh, gue jadi pilek guys. Jadi balik lagi ke penjara tai tadi guys ya. Terserah tuh mau di penjaranya satu-satu atau mau 6-7 sekaligus. Di penjara kecil gitu. Dindingnya tai, atapnya tai, alasnya tai, isinya tai semua tuh. Tai mencret, tai apa semua, isinya tai semua tuh. Gue yakin mereka akan jerak sih. Setidaknya pas keluar mungkin ada yang udah nggak selamat, ada yang bundir di dalam, ada yang jadi gokil, keluar udah nggak waras. Ya itu hukumannya gitu, setimpal gitu. Tapi sekali lagi guys, terkait koruptor ya, terkait kejahatan korupsi, nggak akan ada perubahan, nggak akan ada perkembangan, akan tetap seperti itu guys ya. Akan tetap ada koruptor sekarang dan seterusnya. Bila mana guys, bila mana kita tidak punya pemimpin yang bernyali, yang berani gitu, yang nggak mau menjadi pahlawan. Pahlawan guys ya, yang namanya pahlawan ya guys ya, tidak selalu berjubah suci guys, tidak selalu berjubah rapi bersih. Ada kalanya pahlawan tangannya kotor, bermandikan darah guys. Biarin sama tetangga dibenci, dikecam, tapi dibanggakan oleh rakyat sendiri guys. Bukankah itu esensi dari seorang pemimpin guys? Melayani, melindungi, membangun kepercayaan rakyat sendiri guys. Oh, anjas. Ya mungkin segitu aja kali ya, ini udah kepanjangan kayaknya video gua, video gua panjang, viewsnya juga sepi. Jadi ya gue cuma berbagi pendapat aja ya, gue coba menyampaikan opini gue, POV gue terkait koruptor dan segala bentuk jenis tindak korupsi, apalagi sampai merugikan negara segitu banyak gitu loh, miliaran, triliunan. Itu sih aduh, fix lah pokoknya. Hukuman mati minimal banget, penjara tai guys tadi guys. Mohon dipertimbangkan ya guys ya. Teman-teman barangkali ada yang setuju, kalian bisa komen, atau kalian punya pendapat sendiri, atau kalian nggak setuju, kalian pro sama si koruptornya, boleh kita debat, kita ribut di situ guys. Tapi bagi gue yang namanya koruptor ya, mereka tidak lebih baik dari seorang pembunuh, mereka tidak lebih baik dari seorang teroris. Kalau memang presiden atau negara ini masih memegang konsep keadilan, wanjas, masih menyayangi rakyat, masih menyayangi Ibu Pertiwi, wanjas, mohon dipertimbangkan guys. Oke. Semoga negara kita ke depannya menjadi jauh lebih baik. Semoga presiden kita Bapak Prabowo Subianto sehat selalu dan mempertimbangkan tadi ide-ide gue. Dan semoga beliau bisa tegas, kejam kalau perlu terhadap para koruptor. Buat teman-teman yang lagi puasa, semangat puasanya. Tidak lupa kita ucapkan ngops lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hope you enjoy. See you on my next video.